Kenapa orang Arab istinja pakai batu? Makanannya tepung gandum. Makan mie ayam pakai batu. Makanannya coba nanti 3 hari makan tepung gandum pakai korma. Tepung gandum pakai minyak sapi kayak roti canai, makan pakai korma 3 hari. Itu keluarnya macam tai kambing. Keras dia, maka pakai batu cukup. Ini makan tom yam pedas, sambal belacan, sambal terasi. Gimana pakai batu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Apakah sistem khilafah? Khilafatun nubuwah 40 sana, kepemimpinan khilafah kenabian 40 tahun. 10 tahun Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun, pas 40 tahun. Kenapa disebut khalifah? Karena dia pengganti. Pengganti itu disebut dengan khalifah. Makanya Abu Bakar gelarnya khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan menegakkannya masih wajib apa tidak Pak Ustaz? Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Khilafah 10 tahun Nabi Muhammad, udah. 30 tahun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafa Rasyidin, sudah. Khulafaul Ad, khalifah menggigit Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, berakhir dengan Turki Utsmani 1924, sudah. Pemimpin-pemimpin zalim sedang terjadi sekarang. Yang terakhir, yang kelima adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Bagaimana pandangan Ustadz tentang Perpu nomor 2 2017, Perpu Ormas? Ormas-ormas Islam ini tidak bisa dihabisi dengan apapun. Andai dibubarkan HTI, FPI, NU, Muhammadiyah, dibubarkan, naik PKI, bubar semua, tetap akan muncul lagi, muncul. Kenapa? Itu janji Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama ini, na'udzubillah, 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 fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Maka tak pernah ada hilang. Pergi saya ke Makassar, ada kelompok yang suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi saya ke Pontianak, ada kelompok yang suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi saya ke Palembang, ada kelompok suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi ke Cibubur, ada kelompok suka pengajian, mereka undang ustaz. Kelompok-kelompok ini akan tetap terus ada. Mereka bukan ustaz, mereka insinyur, mereka dokter spesialis, mereka orang-orang kaya konglomerat, tapi jiwa mereka jiwa ustaz. Casingnya tidak ustaz, celana jeans, bajunya jaket kulit, tapi signalnya ustaz. Ada pula bajunya koko, isinya hantu. Anak-anak bapak ibu yang tak punya bakat jadi ustaz, tak perlu dia jadi ustaz, tapi dia akan mengundang para ustaz di masa akan datang, mengajarkan talaqi hadis, mengajarkan tajwid, mengajarkan bagaimana membaca Quran yang benar. Dia talaqi qiraat dengan Imam Istiqlal. Itu yang penting ke depan. Di negara lain wajib adalah pajak, zakat. Bagaimana dengan pandangan Pak Ustaz? Di negara kita ini yang wajib adalah pajak, bukan zakat. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Jamaah nelpon saya tadi bayar pajak Ustaz. Terus petugas pajak mengeluarkan 2 juta, katanya bapak pajaknya dikurangi karena sudah bayar zakat. Itu sudah ada dalam undang-undang zakat kita. Tapi membayarnya ke lembaga yang resmi yang ada tanda buktinya. Siapa yang bayar zakat, maka pajaknya berkurang. Nah, ini ada. Ini real nyata jamaah kita. Ketika ditunjukkan, maka berkurang. Makanya orang bondong-bondong bayar zakat di Malaysia. Kenapa? Karena berhasil dikeluarkan, makin tinggi pembayaran zakat, pajak makin berkurang. Ini yang memperjuangkannya siapa? Anggota legislatif. Yang ngangkat legislatif itu siapa? Kita. Makanya nanti kalau datang caleg-caleg ke masjid kita, bawa karpet,
Bapak Ibu tolong coblos nomor 2 ya. Pak, kami nggak mau karpet kami sudah bagus. Tolong perjuangkan perda zakat. Undang-undang zakat perjuangkan. Ke depan, ini masih proses. Terus supaya nanti makin hebat sehingga zakat ini bisa mengurangi pajak sama sekali. Pak Ustadz, saya ingin tanya, apa hukum memberi kredit? Apakah sama dengan riba? Kredit itu kan istilah, maka pahami maknanya. Bertumbuh, bertambah, berkembang, maka itu adalah riba. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba. Yang dilaknat siapa? 4. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukailahu, yang diberi makan riba. Wa katibahu, yang pegawai penulis administrasinya. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksinya. Kulluhum sawa, semua mereka ini sama semuanya. Jangan sampai terjebak pada riba. Apa makna kemenangan, kekalahan dalam perjuangan Islam? Kalahkah Habib Rizik? Kalahkah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati yang dicampakkan ke Cape Town Afrika Selatan, mati dalam pengasingan? Kalahkah Omar Mokhtar yang digantung oleh Mussolini? Kalahkah Said Kutub yang digantung oleh Gamal Abdul Nasir? Tidak kalah. Kalah adalah ketika engkau berturutkan hawa nafsu. Menang adalah ketika kau melawan hawa nafsu. Walaupun kalah di mata manusia, walaupun kau mati di tiang gantungan. Makanya ketika orang berkata, dia mati, turun ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Menang ketika berhasil mengalahkan hawa nafsu. Subuh ini kita semua menang karena kita berhasil mengalahkan nafsu tidur. Apakah subuh besok kita akan tetap menang? Minta istiqomah, insya Allah. Biasanya insya Allah Indonesia tidak. Saya punya kekurangan, yaitu gagap berbicara. Amalan apa yang saya buat penyakitku ini Pak Ustaz? Latihan ngomong. Beli tiang ini, tanya sama bapak tripod ini berapa harganya, ngomong kita di depan. Ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ada yang ingin saya sampaikan kepada bapak ibu sekalian. Saya sebagai tuan rumah acara arisan ini, ngomong terus. Setelah itu ditonton, dilihat, ngomong. Udah agak lancar aku ngomong sekarang ya. Lihat lagi, seolah-olah bapak jadi tuan rumah arisan. Kepada para tetangga, sahabat, kerabat sekalian, bagi yang sudah datang, harap maju ke depan karena masakan sosial. Seolah-olah ada orang di situ. Bapak berimajinasi, berhalusinasi. Itu usahanya. Nah, terus latihan. Banyak kawan-kawan saya yang gagap, latihan terus. Sekarang gimana Pak Ustadz? Masih gagap juga. Ada perubahan. Alhamdulillah. Ustadz, bayangkan Ustadz gagap. Titel LC, tamat dari Mesir, diundang orang ceramah. Assalamualaikum. Tapi ketika latihan, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, ini kuasa Allah. Allah kalau mau buat mudah sekali. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Minta sama dia. Ini orang terlalu banyak memikirkan hidup sampai lupa siapa yang mengatur hidup. Banyak orang memikirkan rezeki sampai lupa siapa yang mengatur rezeki. Ini tak betul. Pergi pagi, pulang petang, pulas keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Mencari rezeki, tak pernah minta sama yang punya rezeki, minta sama dia. Tapi jangan gara-gara ini besok enggak bangun pagi, dibangunkan sama istrinya, bang, abang enggak kerja, kuserahkan sama Allah adina. Ini pun tak betul. Kita berusaha, langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, seimbang antara usaha dan doa. Saya tetap berdoa membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Saya dikomplain oleh jamaah pas saya mau ceramah,
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ustaz Somad, iya, itu kan doa Nabi Musa menghadap Fir'aun. Memangnya kami ini Fir'aun? Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan cacat dari lidahku. Lidah Nabi Musa itu cacat karena ketika Fir'aun nyuruh pilih mana Musa, pilih roti apa api, dipilihnya roti. Musa mau pilih roti, datang malaikat diarahkan ke api supaya tak jadi dipancung, kena lidahnya. Kalau ngomong dia celat, cacat, maka dia minta wafqahu qawli, gimana supaya aku ngomong orang lain paham. Jangan sampai kita ngomong berapi-api orang tak paham, orang ngangguk supaya kita cepat selesai. Kami seminar di hotel, yang ngomong profesor. Setelah setengah jam kawan saya nanya, Mat, ya, kau paham nggak? Enggak, saya bilang. Kenapa kita enggak paham? Gara-gara kita tak paham, itulah dia profesor. Kalau ente paham, namanya LCMA. Jadi saudaraku, tetap latihan. Adik-adik yang SMP, SMA, gagap, tetap latihan. Bagaimana hukum membeli rumah dengan cara kredit dengan bank syariah? Alihkan ke bank syariah, nanti akadnya murabahah. Adapun konvensional, akadnya riba karena uang dengan uang. Loh, kok beda? Ini rumah, ini bank syariah, saya pembeli. Bank syariah pinjam uang, kata bank syariah kami tidak melayani peminjaman uang karena uang dengan uang riba. Bapak pinjam 100 juta bayar 110 riba. Oh, kalau gitu saya nggak jadi minjam. Bapak untuk apa? Untuk modal. Modal apa? Untuk beli rumah. Rumahnya kami beli. Bank syariah membeli rumah. Sekarang rumah itu sudah dibeli oleh bank syariah. Sekarang rumah itu menjadi milik bank syariah. Maka saya cicil ke bank syariah. Akadnya bukan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Hadis riwayat Al-Bukhari, sahabat membeli budak namanya Barirah, dia cicil selama 9 tahun. Boleh, barang boleh dicicil. Sahabat membeli gandum, dicicil, tidak cash. Disitulah letak bedanya syariah dengan konvensional. Orang banyak ngejek, syariah konvensional sama aja. Syariah kan bedanya pegawainya pakai jilbab, masuknya assalamualaikum. Ente nggak ngerti akadnya, mas. Akadnya barang dengan uang, bukan uang dengan uang. Boleh tak istinja pakai tisu? Enggak. Istinja mesti pakai batu. Kenapa orang Arab istinja pakai batu? Makanannya tepung gandum. Makan mie ayam pakai batu. Makanannya coba nanti 3 hari makan tepung gandum pakai korma. Tepung gandum pakai minyak sapi kayak roti canai, makan pakai korma 3 hari. Itu keluarnya macam tai kambing. Keras dia, maka pakai batu cukup. Ini makan tom yam pedas, sambal belacan, sambal terasi. Gimana pakai batu? Oleh sebab itu maka makan sunnah 3 jari. Sunnah 3 jari, ya Nabi makan apa? Makan korma sama tepung gandum, makan bakso 3 jari. Sunnah itu ada juga rasional akal. Jangan ngejek-ngejek sunnah. Saya kalau makan yang kering, makan di Makkah, makan tamis pakai kacang, ya 3 jari. Mesti ya. Kalau pakai kuah ya pakai sendok. Bagaimana pendapat Ustadz tentang berselawat dengan mengayukan tangan seperti penonton bola serta iringan tarian yang pakaiannya tidak syar'i? Ayuhal mustaqula tanami. Kenapa dia pakai tangan? Saking kan hal hanyutnya di dalam. Hanyutnya. Kori-kori itu kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan dia buat-buat, itu dia hanyut dalam itu. Maka itu namanya zauk.
rasa. Kalau dia memang larut dalam itu, tak apa-apa. Tapi kalau sengaja dibuat-buatnya, riya. Dia larut dalam itu. Ada tak hadis tentang itu? Ya, sahabat Nabi berzikir seperti pokok kayu yang ditiup angin. Allah, Allah. Tapi tidak dibuat-buat. Sekarang kan banyak orang buat-buat. Ketika banyak kamera, ngintip, ada kak kamera? Apa itu? Pencitraan semua. Apa itu dejavu dalam pandangan Islam? Dalam Islam tidak ada takdir memaksa manusia. Takdir itu ada memilih. Baca ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti, sudah meninggal, mati syahid di bom di Suriah. Namanya Syekh Al-Buti. Al-Insan, nama kitabnya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar, manusia antara memilih dan dipilihkan. Menjadi orang Sunda memilih atau dipilihkan Tuhan. Pernah tak malaikat dulu bawa kertas multiple choice, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tak pernah. Saya Abdul Somad menjadi orang Melayu Sumatera, bukan pilihan saya. Maka kita tak boleh ejek orang karena sukunya. Cina, tak boleh. Batak, tak boleh. Tak boleh kita ejek. Karena kita tidak pernah memilih. Tapi ada saatnya memilih. Mau minum di gelas atau minum di botol. Memilih atau dipilihkan? Milih. Saya pilih gelas. Kenapa tak pilih botol? Payah bukanya. Saya pilih gelas. Mau pacaran berzina atau nikah baik-baik meminang? Adinda, kupinang kau dengan bismillah. Apa kata bapaknya? So sweet. Ini kita memilih. Jadi jangan kau katakan, kenapa kau ini sudah takdir Tuhan. Tak bisa. Dengan penuh kesadaran, pacaran, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembong. Lalu ketika ditanya, kenapa kau hamil? Takdir Tuhan. Takdir dari mana? Kau dengan penuh kesadaran. Makanya pada zaman Umar bin Khattab ada orang ditangkap, dicambuk. Kenapa kau minum khamar? Takdir Tuhan aku minum khamar. Ini pilihan. Motornya dikunci, stangnya dikunci, ban depannya digembok, rantainya digembok, ban belakangnya pakai rantai besi diikat ke batang pokok palem. Begitu keluar dari masjid, palemnya disinsu orang. Ini takdir. Kita sudah usaha, tapi ketika kuncinya ditinggal, itu kita teledor. Itu sebab hukum akibat. Makanya kita disuruh memilih. Umar bin Khattab sampai di satu lembah kena penyakit ta'un. Ta'un artinya wabah pes. Kata Umar, ayo kita pindah ke lembah yang lain. Umar, ini takdir Allah. Kita pindah dari takdir tak baik ke takdir yang baik. Semua takdir Allah. Pindah ke takdir tak baik. Jangan ini anak mahasiswa pulang bawa transkrip nilai IP 2,0. Pak, ini IP. Kamu saya kasih uang tiap bulan belanja kok IP-nya 2,0. Ayah terima saja, ini takdir Allah. Ketika terlambat solat jamaah, kita ingin solat jamaah. Bagaimana membedakan orang yang solat jamaah dengan solat ba'diyah? Tanyalah dia. Bang, ini ba'diyah apa jamaah? Ente nggak perlu tahu dia ba'diyah atau solat fardu. Tepuk aja bahunya di belakang, ikut dia. Allahu Akbar. Dan yang diikut itu keraskan takbirnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jangan bangkit dari sujud ente nggak keras. Gimana dia mau tahu? Nggak mungkin dia intip dari belakang. Kuatkan takbirnya. Bahwa setelah selesai sholat imamnya ngaku, bro, aku tadi sholat ba'diyah, tetap dapat pahala sholat jamaah. Mazhab Syafi'i saja.
Mazhab Maliki 2 tahun saya di mazhab Maliki Maroko, nggak ada tepuk-tepuk bahu ikut itu, tidak ada. Itu mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i imam solat sunat, makmum solat wajib, jamaahnya sah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Muaz bin Jabal sudah solat dengan Nabi. Selesai itu dia duduk. Ketika dia duduk datang orang kampungnya. Muaz, ya kami mau solat jamaah, ngambil barokah ente yang jadi imam. Muaz maju lagi jadi imam. Solat Muaz yang kedua itu sunat, karena dia sudah solat. Sedangkan makmumnya wajib. Itulah dalil mazhab Syafi'i, bisa solat imamnya sunat, makmumnya wajib. Dalil kedua, ketika Nabi jadi imam solat khauf, perang. Nabi jadi imam, makmum 2 baris. Makmum pertama jadi makmum, makmum kedua megang tombak mengawal. Setelah salam Nabi jadi imam lagi, makmum yang pertama mundur ke belakang, makmum yang belakang maju ke depan. Nabi solat lagi. Solat Nabi yang kedua itu sunat, karena sudah wajib tadi gugur. Itu dalil imamnya sunat, makmumnya wajib, solatnya tetap sah menurut mazhab Syafi'i. 5 menit lagi waktu habis, sementara surat masih banyak. Anak saya sakit kanker stadium lanjut. Nanti di akhir majelis kita berdoa kepada Allah. Bagaimana caranya saya menghadapi ini dengan sabar, dan doakan kami agar kuat. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, kanker stadium 4 yang ada dalam dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kau ada 50.000 tahun di atas muka bumi. Sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Qul, katakan, la yusibana, tidak ada yang menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali sudah dituliskan Allah. Kenapa anak saya? Kenapa bukan anak dia? Kenapa bukan anak pecandu narkoba? Kenapa? Allah ingin menempatkan engkau di tempat yang paling tinggi. Apa yang lebih tinggi daripada surga? Ridha. Setelah semuanya masuk surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa yang kalian minta? Apa kata mereka? Ridhaka. Tidak ada yang mendapat ridha kecuali orang yang ridha menerima takdir Allah. Makanya kita diajarkan, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kalau kau minta surga, kau tak tampak ridha. Tapi kalau kau minta ridha, kau pasti dapat surga. Makanya kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridha engkau saudaraku, ridha kepada keputusan Allah, balikkan kepada Allah. Kau sayang pada anakmu ini, ada yang lebih sayang pada dia. Siapa? Allah. Meninggal dia, mati syahid, langsung surga pada dia, tak ada dosa sekecil apapun. Maka ikhlaskan kepada Allah. Ustadz kan ngomong gitu karena bukan anak Ustadz. Enak aja Ustadz ngomong. Ketika Nabi meninggal, Abu Bakar Siddiq dipanggil, Abu Bakar, tolong, itu Umar sedang mengamuk. Umar cabut pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan kupancung kepalanya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, kupancung kepalanya. Umar aja lupa ayat itu ketika berita sedih itu datang. Maka apa kata Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sebelum dia sudah ada rasul-rasul. Afa immata, kalau dia mati, au qutila, terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali agama yang lama? Jatuh pedang Umar bin Khattab. Sekarang kebetulan ibu yang lupa, saya yang mengingatkan. Nanti sampai masanya, ada saatnya saya lupa, saking kuatnya ujian itu, lupa saya ayat ini, lupa saya hadis ini, lupa saya ceramah ini. Akan datang Ustadz Hasanuddin Sinaga mengingatkan, ingat Ustadz waktu ceramah dulu di Cibubur, lupa. Makanya bunyi ayatnya, watawasau bil haq, saling ingat mengingatkan. Si A mengingatkan si B mengingatkan si A. Maka kita ingatkan, mari bersabar.
Ustadz, saya baru berhijrah. Alhamdulillah, saya bisa menemukan Tuan Guru Abdul Somad. Alhamdulillah, sebagai jalan dan tuntunan hijrahku. Mohon Ustadz berikan saya ijazah sebagai jadi amal ibadah buat saya dan amal jariah. Ajaztukum jami'a muallafati wa marwiyati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua buku-bukuku. 99 tanya jawab salat, 37 masalah populer, 33 tanya jawab kurban, 30 masalah tanya jawab Ramadan, dan semua ceramah-ceramah dan hadis yang kuriwayatkan kuijazahkan kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Darussalam Cibubur ini. Qabiltu artinya aku terima. Begitu tradisi ulama dulu dalam penerimaan hadis dan riwayat kitab. Yang paling tinggi sama. Saya meriwayatkan hadis, jamaah mendengar. Kalau sama cara meriwayatkannya haddatsani Abdus Somad. Yang kedua qiraah. Qiraah artinya murid membaca guru. Murid baca kitab. An Abi Hafs an Ibn Umar an Umar bin Khattab an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu illa wa rasulihi fa hijratuhu illa wa rasulihi faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa amra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Murid baca, syekhnya ngangguk. Yang lain meriwayatkan akhbarana qira'atan. Yang ketiga ijazah, aku ijazahkan. Ijazah. Yang tak paham tanya ke ustaz. Kiai-kiai kita banyak. Semoga menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Jika saya kerja di perusahaan jasa, jika perusahaan itu mencari keuntungan dengan melebihkan harga, membuat harga lain seharusnya tidak dibuat ada agar dapat keuntungan, apakah gaji yang saya terima halal? Halal. Sedangkan saya bekerja tidak ikut dalam membuat keuntungan itu. Antum sebagai karyawan pegawai, kalau usahanya itu halal, gajinya halal. Yang tiga haram. Naha Rasulullah an thamanil kalbi. Tiba-tiba perusahaan itu jual anjing, haram. Wa mahril baghi, prostitusi, haram. Wa hulwanil kahin, upah dukun. Dia buka konsultasi nasib dan jodoh. Bila anda bintang Taurus tidak cocok dengan Pisces, karena kambing dengan ikan tak ada pertemuan. Itu haram, itu kerja di situ. Tapi ini jasa halal, maka halal hasilnya. Bagaimana cara menjawab teman yang suka merendahkan amalan dan mengukur ilmu setiap teman? Merasa dia paling benar karena dia belajar ilmu tarekat dengan mursyid, dia merasa sampai pada Allah, yang lain belum sampai, dan mengejek solat orang. Inilah orang tasawuf yang tak mengerti tasawuf. Tasawuf yang diajarkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Ihya Ulumuddin. Tasawuf yang bagaimana? Takhalli, meninggalkan sifat sombong. Takhalli dulu. Hilangkan sombong, hilangkan sum'ah, hilangkan hubbul jah, hilangkan riya, hilangkan busuk hati. Setelah bersih, tahalli, baru isi dengan ridha, tawakal, zikir, ilahi anta maksudi, wa ridha kama matlubi. Kan itu puncak tasawuf. Setelah itu barulah tajalli. Orang yang masih merasa solatmu belum ada apa-apanya, zikirmu tak ada apa-apanya, zikir aku yang paling hebat, setan. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin. Jangan ikut Ustaz Somad. Somad itu orang zahir tuh, itu orang fikih itu. Memangnya pernah dia ngambil zikir tarekat? Tarekat apa yang mau nanti? Tarekat Saziliyah. Saya ambil zikir Saziliyah dari Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq dari Suriah diusir oleh Bashar al-Assad, lari ke Turki. Dia mursyid Saziliyah. Saya ambil langsung ke tangannya. Aku ambil zikir Saziliyah dari Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq sampai sanadnya ke Abul Hasan Asy-Syazili. Syekh Abu Hasan Asy-Syazili sampai sanadnya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sombong Ustaz Somad ni kan?
Ustaz Somad ini setan juga nih. Kenapa Ustaz menyombongkan diri? Saya mau menyombongkan diri pada orang tarekat yang sombong. Hanya dia saja yang punya tarekat. At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong pada orang yang sombong itu sodakoh. Oleh sebab itu, maka itu kan Syaziliyah, Syattariyah. Saya ambil amalan zikir Syattariyah dari pakcik saya, Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim mengambil itu dari ayahnya, Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali mengambil itu dari ayahnya, Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman mengambil itu dari gurunya, Syekh Ahmad Fatani. Syekh Daud Fatani dari Makkah Al-Mukarramah. Syekh Syattariyah. Sanadnya bersambung sampai kepada Syekh Abdullah Syattari. Syekh Abdullah Syattari sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahauddin An-Naqsyabandi, Naqsyabandiyah. Tarekat ini apa? Ini tarekat sesat, tarekat sesat, tarekat sesat. Tarekat itu kumpulan zikir yang disusun oleh ulama. Begitu kata Syekh Muwaffaq. Syekh Abdul Hasan As-Syazili mengumpulkan wirid-wirid zikir-zikir. Kebetulan yang mengumpulkan namanya Syazili disebut dengan tarekat Syaziliyah. Kebetulan yang kumpulnya Naqsyabandi disebut tarekat Naqsyabandiyah. Kebetulan yang ngumpulnya Syattari disebut tarekat Syattariyah. Kebetulan yang ngumpulnya Somad disebut dengan tarekat Somadiyah. Belum ada lagi. Jadi jangan merasa benar. Tarekat itu adalah jalan. Ditanyakan kepada Syekh guru kami dalam bidang hadis, Syekh Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Syekh, bagaimana kalau orang tidak bertarekat? Kata Syekh Usamah, sampai. Tarekat itu kan cara, metode. Tarekat Alawiyin, majelis ilmu. Majelis ilmu. Tarekatnya Alawiyin. Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki. Kalau ditanya apa tarekat dia? Tarekat Alawiyin, majelis ilmu. Menuntut ilmu, sholat, puasa, zikir, banyak-banyak taqarrub kepada Allah. Itu pun satu tarekat juga. Begitu kata guru-guru kami. Jadi jangan mengklaim hanya saya Naqsyabandi saja yang sampai, hanya saya Syattari saja yang sampai. Ini seperti naik mobil, yang kemari semuanya sampai. Ada yang naik Pajero Sport, ada yang naik Alphard, ada yang naik Cup 70, ada yang naik CB 100, ada yang jalan kaki, semuanya sampai. Jangan berkelahi. Yang tidak sampai adalah yang membahas semua tapi dia nggak jalan sama sekali. Semuanya sampai. Qiyamuhu binafsihi wa daniyah qudrat ira. Tentang film India, banyak sekarang yang gemar. Apakah terpengaruh terhadap akidah Pak Ustaz? Kalau dinasehati, saya cuma nonton, tak lihat agamanya. Ini yang mengasih jawaban ini setan. Dia dibantu oleh setan, makanya dia dapat jawaban itu. Ustaz sembarangan ngomong, ini dari Quran. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan-setan mengirimkan jawaban kepada wali-wali setan. Kok nonton India? Kan cuman nengok. Luar biasa. Tahun lalu jamaah haji pulang bajunya putih. Tahun lalu jamaah haji pulang bajunya putih. Tahun 2015 jamaah haji pulang pakai baju merah, baju ungu, baju kuning. Berita fenomena baru, jamaah haji pulang pakai baju warna-warni gara-gara terpengaruh dengan gamis Joda Akbar. Siapa bilang tak terpengaruh? Yang paling bahaya melihat aurat. Orang India tuh pusatnya nampak. Orang aurat India pakaiannya sempit. Walaupun sinetronnya disebut sinetron Islam, tapi di situ menyiarkan pernikahan zina. Raja Islam
menikah dengan Hindu, zina, itu yang mau ditontonkan. Itu misi di balik itu pluralisme agama. Boleh nikah beda agama. Hati-hati, itu yang mau diajarkannya, bahwa Islam membenarkan pernikahan Raja India Islam dengan Joda Akbar yang Kristen, dengan Joda Akbar yang Hindu. Nauzubillah, ini ada misi di balik ini. Maka mesti, yang paling mengerikan, suara-suara yang masuk ke telinga nanti akan mengganggu waktu mau mati sakaratul maut. Yang suka mendengar lagu rock, yang suka mendengar lagu metal, itu nanti akan mengganggu kepalanya waktu sakaratul maut. Begitu juga yang suka lagu India, nanti datang suara itu waktu mau dia sakaratul maut. Hati-hati, matikanlah. Tukarlah lagu-lagu itu dengan lagu Syekh Abdul Rahman Sudes, Syekh Suhun As-Surem, Syekh Masyari Rashid. Gantilah dengan suara para ulama, Syekh Khalil Al-Husari, Syekh Nu'aina. Banyak, download di internet MP3 qori-qori. Mohon informasi dari Pak Ustadz, apakah indigo menurut Islam itu hal yang wajar atau tidak? Jika tidak wajar, apa yang harus kita lakukan mengatasinya? Ruqyah. Anak itu memiliki kemampuan luar biasa, itu karena dia dirasuki jin, warisan dari datuk nenek moyangnya. Ibu punya bapak, punya kakek, punya datuk, punya moyang, dulu pernah punya MOU dengan jin, Memorandum of Understanding. Lalu setelah datuk nenek mati, jinnya hidup, datang dia ke cucu, masuk dia ke mata cucunya, lalu bapaknya bangga, anak saya hebat, bisa nengok setan. Itu karena jin. Jadi kalau ada anak mengalami ini, bawa ke tempat ruqyah. Nanti di ruqyah insyaallah jinnya kabur. Ustadz ngomong ada buktinya, ada beberapa anak jamaah yang kena itu dan sehat. Kenapa Ustadz tidak pernah mengisi kajian di Masjid Raudhatul Jannah yang katanya tempat salaf? Saya tak pernah diundang. Kalau diundang ya datang. Apakah ada bid'ah hasanah? Ada. Yang bilang ada bid'ah hasanah siapa? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau ada dalilnya bid'ah hasanah, kalau tak ada dalilnya bid'ah dhalalah. Kata Imam Nawawi ada, kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam ada, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada. Jangan bilang kata Abdul Somad. Mereka melakukan bid'ah hasanah. Imam Ibnu Taimiyah kata muridnya dalam kitab Manaqib Imam Ibnu Taimiyah, dia kalau selesai sholat subuh matanya melihat ke atas, baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirat sampai terbit matahari. Sekarang terbit matahari syuruk. Mana jam syuruk? Syuruk 6.27. Berarti Imam Ibnu Taimiyah itu baca Al-Fatihah dari sholat subuh sampai 6.27. Bismillahirrahmanirrahim. Itu muridnya yang ngomong. Apa itu perbuatan itu? Bid'ah hasanah itu. Imam Ahmad bin Hanbal sholat malam 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241. Sholat malam 300 rakaat. Mana pernah Nabi ngajarkan sholat malam 300 rakaat? Itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu masih ada dasarnya, tapi tidak dibuat Nabi. Sholat malam ada dasarnya, tapi nambah sampai 300 rakaat tak ada, maka disebut bid'ah hasanah. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya adalah bendahara pinjaman di arisan RT. Dulu pakai bunga, tapi sekarang sudah tak lagi. Sebesar apa pinjaman, sebesar itu pula pengembalian. Akan tetapi saya menganjurkan agar para peminjam memberikan infak sekedarnya, agar uang simpanan kami itu tak stagnan. Bagaimana menurut Pak Ustaz?
Orang mau bersedekah, sedekah aja. Jangan dia sedekah karena minjam. Disitulah asal muasal riba. Asal usulnya itu bukan karena dia mau ngasih, tak enak hati, kasihan, segala macam. Nah, jadi kalau engkau menolong orang, ditolong orang, wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Tak ada dalam akad, sukarela, terserah dia, ya tak apa-apa. Sesoleh apapun sebagai anak, apakah bisa membantu orang tua kita di akhirat nanti? Ya, ada syafaat Nabi, ada syafaat Quran, iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, berikan syafaat pada orang. Ada syafaat orang beriman. Begitu semua jamaah Jamiatul Zahidin masuk surga, tiba-tiba ada satu kawanku dulu, kok dia tak ada ya Allah? Ya Allah, ya, ada kawanku dulu sama-sama kami Jamiatul Zahidin, dia kok tak ada? Rupanya dia tidak direct penerbangannya, transit. Maka kawan beriman tadi diizinkan Allah, kau masuk ke dalam neraka, badanmu diberi protek, kau cari dia, ada imannya sebesar biji sawi, kau bisa selamatkan dia. Itulah gunanya punya kawan soleh. Datang jamaah nulis kertas ke saya, tolong Ustaz lihat kami, kenali wajah-wajah kami. Nanti kalau Ustaz tak melihat kami dalam surga, tolong cari kami Pak Ustaz. Copy paste dari Ustaz Adi Hidayat. Ada syafaat orang beriman, ada syafaat Nabi, ada syafaat orang soleh, ada syafaat anak yang hafal Quran. Nanti diberinya kepala orang tuanya itu tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Maka masukkan anak kita SDIT, SMPIT, sekolah tahfiz Quran. Apabila istri di hari kiamat dari masuk surga, apakah istri bisa meminta sama Allah untuk meringankan dosa suaminya yang di neraka dan bisa membawanya ke surga? Hadis khusus tak ada. Seorang istri akan menyelamatkan suaminya, tak ada. Yang ada syafaat orang beriman. Sedangkan bekawan kita mau selamatkan, apalagi istri kita. Maka bapak baik-baiklah ke bini itu, mana tahu dia solehah, diselamatkan nanti. Ibu pun kalau bapak itu kasar, kasih tahu dia, abang jangan macam-macam, aku ini masuk surga nanti, aku tolong bang. Apabila seorang sholat ke masjid beribadah, tak pernah tinggal, tapi dia masih suka nonton video porno, gimana tuh Pak Ustaz? Apakah diterima? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Siapa sholatnya tak mencegah dirinya dari keji dan munkar, falam yazdad illa bu'dan. Dia bukan makin dekat, tapi makin bu'dan, jauh dari Allah. Orang yang selalu melakukan perbuatan dosa secara sengaja, maka orang itu fasik. Yudillu bihi katsiran, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Nauzubillah, yang menjadi fasik. Bolehkah nikah saudara sebapak, bapak sama kakak adik beradik? Saya punya adik, saya laki-laki, adik saya laki-laki. Anak saya laki-laki, anak dia perempuan. Boleh tak kami nikahkan anak kami? Boleh, sah. Wa banati ammika, kau boleh menikahi saudari anak pamanmu. Bahkan orang Arab biasa. Orang Arab kalau dia duduk ditanya, siapa? Binti ammi. Binti anak ammi paman, pakcik. Itu anak pakcik itu. Karena mereka selalu menikah sesama keluarga. Pertama karena susahnya hubungan dengan non keluarga, karena pakai cadar, tertutup, rapat, payah. Yang kedua, balik ke baku, back to baku. Dia takut kalau diambil orang lain. Fir'aun kan mati di Laut Merah. Apakah ada kuburnya? Dia tak dikubur. Fir'aun tuh ada di museum sekarang. Nanti bapak ibu kalau pergi umrah, minta yang programnya singgah ke Kairo. Nanti di Kairo masuk ke Museum Tahrir namanya, dekat samping Sungai Nil. Warna gedungnya warna batu bata merah. Di dalam itu ada gedung di atas. Fir'aun. Fir'aun itu mati di laut, tapi kemudian jasadnya diawetkan. Allah mengatakan dia tak hancur. Al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau hai Fir'aun, bibadanika, dengan badanmu tak hancur, litakuna liman khalfaka ayah, supaya kau menjadi tanda bagi orang setelah engkau. Yang sombong-sombong, buat kunjungan perbandingan, studi komparatif. Siapa yang sombong-sombong? RT sombong, RW sombong, bupati sombong, gubernur sombong, menteri sombong, tengok ini orang sombong. Ada di Fir'aun.
Kan banyak mumi itu, mumi. Di ruangan itu ada 20 mumi mungkin. Kenapa dipastikan dia itu Ramses II, yang mengejar Musa itu Ramses II? Kenapa itu? Ditemukan ada garam dalam paru-paru. Setelah dibuka, diperiksa, ada garam di paru-parunya. Kok bisa masuk garam ke paru-paru? Karena dia masih tersedak tertelan air laut merah. Kalau kita minum, kita tak boleh ngobrol. Kalau kita minum sambil ngobrol, masuk tetapi keluar. Allah Maha Kuasa, tak mungkin air masuk ke paru-paru. Tapi dalam paru-paru Fir'aun masuk air laut merah, dia mati tersedak. Orang-orang sombong itu matinya luar biasa. Ada Namrus, matinya nyamuk masuk ke telinga. Mati. Fir'aun matinya tersedak, masuk ke laut merah, mati. Luar biasa. Apakah sah solat orang yang masih melakukan perbuatan syirik? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan syirik, maka segala amalmu gugur. Macam pohon kayu kering, dihembus angin, maka rontok daunnya. Solatmu melayang, puasamu terbang, infak sodakohmu hilang gara-gara syirik. Maka jangan rusak tauhid la ilaha la ilaha. Tak ada yang disembah kecuali Allah. Jangan persekutukan Allah. Nah, ini mentang-mentang orang hebat, terkenal, pejabat, berkuasa, orang kaya, gayanya pede luar biasa. Kenapa dia pede? Rupanya bukan bersandar kepada Allah, tapi karena ada rantai babi. Gayanya pede luar biasa, berani di hadapan orang, petantang petenteng. Rupanya di dompetnya ada keris kecil yang diambil dari jin, hantu, segala setan. Oh, jin, tolong benda-benda gaib datangkan. Datang jinnya. What can I do for you? Kebetulan jinnya jin Inggris. Jangan minta kepada jin. Akhirnya dipakailah cincin, yang di dalam batu cincin itu ada jin. Begitu diusap keluar dia. Itu Ustaz Somad pakai cincin. Saya pakai cincin, tidak ada magic-magicnya. Ini hanya sekedar suka hiasan saja. Mereknya pun Casio, kasih orang. Ustaz Somad, ya. Itu Ustaz pakai cincin, ada magic-magicnya. Oh, ada. Apa magicnya? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan nggak bayar. Oh, hebat Pak Ustaz. Duduk aja, jangan makan. Jangan syirik. Jangan percaya kepada perbintangan. Adinda, mohon maaf ya, aku nggak bisa nikah sama kamu. Kenapa? Kamu bintangnya ikan, aku kambing. Apa maksudnya? Kamu kan Pisces, sedangkan aku Taurus. Nanti kambing sama ikan masuk angin. Masih percaya sama yang begitulah. Ingat, kalau sudah cocok, sesuai pinang dia, tawakal Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan syirik, maka rusak amal ibadahmu. Katanya Pak Ustaz, kalau kita beramal, nanti amal kita akan kita lihat di hadapan Allah. Betul? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Salat sunatmu akan kau lihat, puasa sunatmu akan kau lihat. Itu berarti orang yang syirik juga akan melihat amalnya. Iya. Terus amalnya dia lihat, tapi tidak bisa menolong. Mau? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Amalnya kami datangkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini panti asuhan yang kau bangun, ini orang miskin yang kau tolong. Faja'alna, kami jadikan dia haba'an mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan di tangan, hembus. Begitulah amal orang yang syirik. Maka jangan syirik. Kadang kita ini nggak mau syirik, cuman tergoda karena sakit hati. Hai Adinda, nikah sama abang ya. Apa, kucing kurap? Kau mau nikah sama aku? Akhirnya marah.
marah. Marah itulah yang membuat orang jadi syirik, minta kepada setan, minta kepada dukun. Diambil ludah anak gadis tadi, dibawa ke dukun, cinta ditolak, dukun. Hai Pak Dukun. Kan ada lagunya, hai Bapak Dukun. Tolong ini Pak, anak gadis ini sudah menghina aku nggak marah tapi sakit. Jadi gimana? Kamu mau nikah sama dia? Tidak. Najis nikah sama dia. Terus tolong buat dia tidak nikah sampai mati. Akhirnya Pak Dukun mengambil paku, dipakukannya ke pohon duku. Selama duku ini tidak mati, maka dia tidak nikah-nikah. Waduh, kan kasihan itu. Datang Ustaz Somad mencabut paku. Akhirnya perempuan itu pun nikah. Enggak ada, ngarang aja. Jangan kalian syirik. Kalian laki-laki kalau disepelekan perempuan, husnuzon sama Allah. Boleh jadi Allah ingin memberikan kalian perempuan yang lebih istiqomah daripada itu. Enggak, jangan pelas-pelasan. Bro, iya, itu istrimu. Iya, tapi perasaan dulu pacar ente cantik. Ini yang lebih istiqomah. Gitu caranya. Gitu ngehibur orang yang tak dapat yang cantik. Seperti pergi ke dukun. Jangan pergi ke dukun. Kenapa tidak boleh pergi ke dukun? Ada orang sakit pergi ke dokter. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa nggak boleh? Nah, bingung. Saya ulang sekali lagi. Orang memang kalau lama dengar ceramah bisa error juga. Ada orang sakit pergi ke dokter, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kelamin, dokter spesialis jantung, dokter spesialis kulit. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa tak boleh? Apa bedanya? Dukun sama dokter kan sama-sama D. Dukun sama dokter kan sama-sama orang. Dokter tidak minta kepada setan, sedangkan dukun minta ke setan. Satu-satunya dukun yang tidak minta sama setan, dukun sunan. Lain daripada itu berteman dengan setan. Setan itu dulu teman kakeknya. Kakeknya meninggal, setannya hidup. Datang ke bapaknya. Bapaknya meninggal, setannya hidup. Datang ke dia. Maka jangan heran orang bisa berteman sama setan, setan yang dulu. Oh, aku adalah teman kakekmu dulu. Andai datang setan ke saya, aku adalah teman kakekmu dulu, aku ingin berteman denganmu, hai Abdul Somad. Gak perlu, bro. Gak perlu, najis teman sama ente. Memangnya teman ente banyak? Temanku sudah banyak. Berapa? Itu follower Instagram 6,2 juta. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Oleh sebab itu maka jangan berteman dengan setan. Orang yang berteman dengan setan ada dalam Al-Quran Pak Ustadz, juz 29. Nama suratnya surat Al-Jin. Ya'udzuuna birijalin minal jin. Ada orang yang berteman dengan setan. Fazaduhum rahaqa. Mereka semakin jauh dari Allah. Yang malam ini masih ada hubungan dengan setan, putuskan. MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Waktu di Mina melontar setan pakai batu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Coba tengok di bawah itu. Nanti kalau pergi umroh coba tengok di bawah tempat melontar jumroh, bukan cuman batu, payung pun ada. Ada orang saking marahnya sama setan, sendalnya dibuka. Setan, kau dulu yang borong. Begitu pulang ke kampung, lanjut lagi hubungan sama setan. Kata setan, aku bingung nengok aja. Kemarin waktu di Mina, enteng melentar setan sampai ke setanan. Sekarang ente yang melanjutkan hubungan ini. Ente serius, kata setan. Maka jangan rusak hubungan kita. Makanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu
wa ana minal muslimin. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku ini mau pergi ya Allah ke sebuah pulau bernama Sulawesi. Di bagian atasnya itu ada namanya kampungnya, namanya Gorontalo, provinsi. Di sana nanti aku akan bertemu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kulangkahkan kaki bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Andai mati saya, maka mati husnul khotimah. Amin. Andai masih hidup, diberikan Allah untuk kelebihan beramal soleh. Tak usah kita terlalu takut menghadapi hidup ini. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup.